A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh pencinta Sarang Tawon TV dimanapun berada, malam hari ini saya lagi santai dengan Bos Alpan, ya kan. Ya, Majelis Serdadu Kebun Besar. Kita lagi santai nunggu Indomie mateng begadang. Ya, alangkah baiknya kita saling berbagi hikmah biar manfaat, ya. Dalam kisah ini saya ingin menceritakan ada seorang pemuda. Pemuda ini orang yang berharap ada perubahan dalam hidupnya. Dia ingin menjadi orang kaya. Karena di daerah tersebut orang-orang pada kaya. Nah, si anak muda ini berharap dengan upaya bagaimana caranya dia menjadi kaya tanpa harus bersusah payah. Akhirnya, singkat cerita, memang pada saat itu di kota Baghdad banyak orang-orang kaya yang sombong. Banyak orang yang sudah sukses, kemudian dia sombong, tidak peduli dengan sesamanya. Makanya banyak para pengangguran pun berusaha berlomba-lomba menjadi orang kaya karena hidupnya ingin dihormati. Akhirnya Abu Nawas yang melihat keadaan tersebut kesal. Akhirnya Abu Nawas memiliki ide ingin bagaimana caranya menyadarkan orang-orang agar mereka bisa pasrah dan mereka bisa bersyukur atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Bukan selalu mengkufur nikmat, bukan berlomba-lomba dalam mencari kekayaan. Akhirnya Abu Nawas singkat cerita menjual yang namanya produk, yaitu sendal ajaib. Jadi sendal ajaib ini keistimewaannya bisa merubah yang belum ada menjadi ada. Orang yang tidak punya bisa berubah menjadi punya. Akhirnya datanglah berita kemana-mana tersebar bahwasanya Abu Nawas ini menjual sendal ajaib yang se-Baghdad itu geger, viral kalau bahasa kita sekarang itu. Bahwasanya Abu Nawas ini menjual produk yang namanya sendal itu bisa membuat orang menjadi kaya dengan tanpa bekerja. Ramai. Sampailah berita kepada si pemuda ini. Maka si pemuda ini pun mencari di mana nih lapaknya si Abu Nawas nih. Karena bisa berharap itu ingin membeli sendal ajaib. Akhirnya dapatlah informasi, diketahuilah lapak tempat Abu Nawas menjual sendal ajaib tersebut. Kemudian datanglah si pemuda tersebut kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, iya, saya ingin membeli sendal ajaib. Oh, ini sendalnya. Berapa harganya? Harganya itu 10 dirham. Hah? 10 dirham. Nah, 10 dirham ini perak, uang perak. Ya, kalau dinar itu emas. Kan di sana pakai dirham ataupun dinar. Kemudian, kok mahal sekali kata dia. Ya engkau nggak usah nawar dan nggak usah komplain karena memang sendal ini sendal ajaib. Kalau nggak ajaib ya murah, karena ini ajaib makanya mahal. Bengong-bengong aja ini si pemuda. Waduh, karena berharap pengen kaya, akhirnya dibelilah itu sendal seharga 10 dirham. Akhirnya dipakailah sendal ajaib ini. Ya. Dipakai. Sendal ajaib ini keliling kota Baghdad. Sehari deh mulai pagi ini bermuter-muter ke kota Baghdad. Setiap kampung ditelusuri, pasar semua ditelusuri oleh pemuda ini. Berharap dengan memakai sendal ajaib ini bisa berubah nasibnya menjadi orang kaya. Sehari, 2 hari, sampai seminggu. Ternyata bukan menjadi kaya, justru orang-orang menjadi risih. Ini orang kok muter aja ini pemuda. Bahkan ada masyarakat yang menyangka dia itu adalah seorang maling. Karena keliling-keliling gak jelas gitu, muter-muter kampung. Udah seminggu, wah gue ditipu nih, bahasa kita Betawinya. Waduh, kurang ajar Abu Nawas, gue ditipu nih bahasanya. Akhirnya si pemuda tersebut mendatangi Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kau menipu saya? Menipu? Iya, ini sendal ajaib. Kau bilang bisa merubah orang yang belum kaya menjadi kaya.
Yang miskin menjadi kaya. Aku udah seminggu keliling-keliling kampung, keliling Baghdad, pasar, kampung semua aku kelilingi. Aku nggak disebut dan aku nggak berubah menjadi kaya, justru aku disebut dan akan dicurigai sebagai maling. Nah, itu kesalahan aku apa? Engkau menipu. Lah, kok menipu? Saya bilang bahwa ini sendal merubah orang yang belum punya menjadi punya kalau beli ini sendal. Saya ulangin lagi, orang yang belum punya sendal ketika beli sendal ini maka menjadi punya sendal. Tapi berita yang didengar, ya engkau karena cenderung kepada harta, maka engkau anggap bahwa orang yang punya ya punya harta benda, kaya. Akhirnya karena malu ini pemuda, akhirnya terdiam, kemudian diberikan nasihat oleh Abu Nawas. Wahai pemuda, kalau engkau ingin berharap menjadi orang yang kaya akan harta, maka wajiblah engkau untuk ikhtiar. Kau berdoa kepada Allah, kau ikhtiar, kau bekerja, kau bisa usaha, silakan kau bekerja dan usaha. Tidak bisa bim salabim ketika engkau miskin berubah langsung jadi kaya dengan cara yang instan. Janganlah engkau menjadi orang-orang yang musyrik. Karena kejadian ini bisa menjadikan engkau musyrik, kau percaya kepada sendal ajaib, tapi kau tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya si pemuda ini tersipu malu, kemudian meninggalkan Abu Nawas. Hikmah buat kita semua, para anak muda, tahu siapapun juga kita, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, akan memiliki sesuatu, maka mustahil dengan bim salabim abrakadabra. Apalagi kita harus ke dukun atau kita kemana, nggak bisa. Allah lah yang maha segala-galanya. Tapi ingat, tetap wajib ikhtiar. Kita wajib berdoa, kita wajib memunajat, dan kita pun wajib untuk melakukan tindakan-tindakan syariat seperti kita bekerja dan kita berusaha. Insya Allah dengan kita bekerja, kita berusaha, maka insya Allah Allah akan merubah nasib kita. Allah akan memberikan jalan kepada kita semua. Dan kita pun akan menjadi orang-orang yang bersyukur dan menjadi orang-orang yang bertawakal. Saya Bos Alpan. Hari ini kita pun punya produk jahe. Ini pun ikhtiar. Jahe serdadu, insya Allah menjadi salah satu produk. Jadi serdadu sarang tawon yang insya Allah menjadi ikhtiar kita di dalam keinginan merubah nasib yang tadinya tidak punya harta benda. Mudah-mudahan dengan wasilah ini, dengan bantuan semuanya, para setia sarang tawon TV, para pencipta sarang tawon TV, mudah-mudahan dengan usaha ini, dengan doa semuanya, dengan dorongan semuanya, insya Allah minuman jamu jahe kesehatan insya Allah pun bisa menjadi langkah untuk perubahan nasib kita. Insya Allah Bos Alpan nih udah siap ngeborong ya, ini murni produk kita. Insya Allah kualitas, harga tradisional, kualitas internasional. Terima kasih atas segala perhatiannya. Itulah hikmah. Insya Allah kita akan bertemu dalam episode hikmah-hikmah Abu Nawas yang lainnya, yang insya Allah akan menambah wawasan kita dalam dunia keislaman kita, dalam dunia keseharian kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.